berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia menjadi, bisa balik kamera ya. Ya, baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 itu dikatakan Saulus bertobat ya, karena sebelum dia bertobat itu namanya Saulus, setelah bertobat baru Paulus ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka. Lalu apa dikatakan di sana ya? Di Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini klaim saya bahwa Rasul Paulus itu mengalami perubahan, mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Kristus. Makanya dalam Galatia 2 ayat 20 tadi yang kita bahas pun mengatakan bahwa namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus itu mengalami yang namanya pertobatan. Dan ketika dia sudah bertobat, kita tidak pernah menemukan kisahnya. Apakah dia sudah pernah menganiaya? Apakah dia sudah pernah membunuh? Apakah dia sudah melakukan hal-hal yang tidak benar? Setelah dia ya mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini yang kemudian teman-teman sekalian, saya mengerti apa yang diklaim oleh Islam nanti. Misalnya Matius 7 ayat 15 ya kan. Dan membuat nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba gitu ya. Kemudian mereka bahas nanti Kolose 2 ayat 15 ya, dan masih banyak lagi nanti. Dan hal itulah nanti yang akan kita kemudian bahas. Nah, malam ini teman-teman ada 25 menit lagi karena ada penonton-penonton baru. Mohon maaf, Bang Laskar malam ini tidak dua arah, tidak menanyakan tentang Islam, tetapi saya hanya mengcounter apa nantinya yang kemudian dituduhkan dan di framing ya, atau disampaikan oleh saudara kita Goldian ini. Oleh karenanya kita simak penjelasan daripada Goldian, teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita tunggu dulu ya, Bro ya. Itu masih berjalan time. Waktu saya sudah habis, tapi ada putaran di aku kayak tadi. Iya. Sebentar, ini masih putaran kemenangan ini. Jadi biasanya nunggu dulu baru. Ini ada putaran tanding ulang. Iya. Oke, sudah. Ini sudah. Oke. Silakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Goldian yang sekarang lagi berdialog dengan Bang Arif ya dari TV Laskar Kristus. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan mempermudah jalannya dialogku ya teman-teman. Karena kabar-kabar kebenaran akan selalu ku sampaikan kepada Bang Arif dan teman-teman Kristen yang lain. Sebenarnya tadi asbabun nuzulnya aku live di luar gabut teman-teman. Wah, cari lawan lah. Oh, kebetulan ada Bang Arif, teringat dia terngiang-ngiang muncul di FYP. Ku DM Bang Arif. Bang Arif dengan baik menerima ajakanku. Ada 3 tawaran tema teman-teman. Yang pertama Tritunggal Tauhid, keaslian kitab suci, sama Nabi Muhammad dan Paulus. Tapi nggak tahu Bang Arif minta searah dulu tentang Paulus. Besok silahkan tentang Nabi Muhammad. Aku setuju. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman ke tajuk. Apakah benar Paulus ini adalah rasul atau utusan asli? Nah, kita harus tahu pondasi yang mana sokok guru jemaat kita, Yesus Kristus atau Nabi Isa bilang. Di Matius 7 ayat 15, Nabi Isa bilang gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ngeri teman-teman. Yesus bilang utusan palsu itu seperti serigala yang buas. Oke, kita balik ke perjanjian lama. Siapa sih serigala itu? Serigala berbulu domba di perjanjian lama yang dimaksud siapa teman-teman? Oke, aku tunjukin ya. Coba silakan teman-teman cek
di Kejadian 49, di situ dikatakan Kejadian 49 ayat 27, serigala yang buas itu adalah keturunan Benyamin, teman-teman. Hati-hati lo ya, hati-hati. Di situ dikatakan bahwa serigala nantinya yang datang atau jadi nabi, tetapi nabi itu palsu atau rasul itu palsu, adalah keturunan Benjamin, teman-teman. Yesus bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang dia akan menyamar seperti serigala berbulu domba, bakal merujuk ke siapa? Oke, tajuk yang kita bahas tentang Paulus. Bang Arif pasti percaya Saul Tarsus adalah keturunan Benjamin. Loh, di mana datanya Goldian? Kita buka Roma 10 ayat 1. Roma 11 maksudku. Ntar aku tunjukin. Tadi udah aku tunjukin bahwa serigala itu dari keturunan Benyamin, teman-teman. Nah, ini dikatakan Paulus ngaku loh, dia keturunan siapa? Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku apa? Suku apa? Benyamin. Tepuk tangan. Kejadian 49, kita buka bagaimana penisbatan Benyamin. Kejadian 49 ayat 27. Kejadian 49 ayat 27. Coba. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Ayo, ingat. Serigala itu yang dimaksud Yesus di Matius 7 ayat 15 siapa? Matius 7:15. Siapa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ngeri, teman-teman. Ya, ucapan Yesus tentang nabi palsu yang dia nantinya adalah serigala itu ngeri. Disebutkan di Perjanjian Lama, serigala itu dari keturunan Benyamin. Paulus datang ngaku sebagai keturunan Benyamin. Lalu kita berbicara bagaimana Paulus dinarasikan di dalam Perjanjian Baru. Teman-teman, Paulus menulis setidaknya 14 surat di dalam kanon Perjanjian Baru. Jadi setengah lebih buku yang dianggap sebagai kitab suci di Perjanjian Baru itu tulisan Paulus. Silakan cek, teman-teman. Bahkan Paulus mengakui keganasannya yang seperti serigala. Coba cek di Filipi 3 ayat 6. Bagaimana Paulus menceritakan keganasannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 3. Dia menyiksa jemaat-jemaat daripada Yesus. Lalu Kisah Para Rasul 22 ayat 4 dan 5. Galatia 1 ayat 13. Itu Paulus kasih klaim bahwa dia itu sangat buas. Tepuk tangan. Tadi buas yang dimaksud seperti apa? Seperti serigala yang dijelaskan Yesus. Nanti uraian lebih banyaknya. Waktunya habis, Bang. Waktunya habis. Waktunya habis. Ya, buat teman-teman semua yang komentar yang dari Kristen, ingat diskusi ini bukan dua arah ya. Ya, bukan dua arah. Ini diskusi satu arah. Saya hanya menjawab saja ya keganasan dari polemikus yang bernama Goldian Simbolon. Setahu saya Goldian Simbolon. Tapi dia udah takut pakai kata Simbolon lagi karena ditegur oleh orang-orang Batak pastinya itu. Karena itu marga Batak. Ya baik. Oke. Terima Goldian. Mana? Oke. Diterima. Iya, jadi pertama-tama teman-teman sekalian, saya sampaikan bahwa Goldian ini adalah telah melakukan sebuah kesalahan atau cacat logika gitu ya, dalam memahami tentang Rasul Paulus. Dia tadi membawa Filipi 3 ayat 6, Kisah Para Rasul berapa tadi? 11 ayat berapa tadi itu? Kisah Para Rasul 3 tadi ya, dia bawa, kemudian bawa Kejadian 49 ayat 27, Roma 11 ayat 1 ya. Lalu dia menyimpulkan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Oke kawan-kawan, jadi yang pertama-tama jawabannya untuk counteran kepada Goldian, Rasul Paulus itu tidak pernah disebut sebagai nabi. Ya, Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul yang yang ditentukan kerasulannya oleh Tuhan Yesus Kristus di perjalanan di Damasik dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Jadi itu kesesatan ya keji gitu ya, bahkan tuduhan keji jika teman-teman Muslim dan Goldian dalam hal ini mewakili
bahwa Rasul Paulus ini adalah nabi, gitu ya. Anda berkata tentang Kejadian 49 ayat 27 tentang keturunan Benyamin yang adalah serigala berbulu domba dan segala macam. Itu tidak berbicara kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus bukanlah nabi. Maka pertanyaan balik kepada Gorlian nanti, buktikan kepada saya bahwa Rasul Paulus ini disebut sebagai nabi atau pernah diangkat jadi nabi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama pertanyaan saya nanti. Buktikan apakah Rasul Paulus pernah diangkat jadi nabi. Itu pertama. Ya. Yang kedua, dia bawa Matius pasal 7 ayat 15, ayat andalan, ayat pamukas dari saudara-saudari muslim, ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian dikatakan di sini hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lagi-lagi yang dibahas di sini adalah nabi palsu, bukan rasul. Ya, Goldian harus belajar dulu nantinya. Dalam kekristenan itu pengertian nabi dan pengertian rasul, ya. Jadi ada perbedaan antara rasul dan nabi. Sebelum Tuhan Yesus itu tidak disebut sebagai rasul. Berbeda kalian. Ya, Musa rasul, Ibrahim rasul. Sekarang saya tanya, adakah Musa, adakah Abraham, adakah nabi-nabi sebelumnya dalam kitab orang Yahudi menyebutkan Musa, Ibrahim dan lain sebagainya sebagai rasul? Itu juga tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kesalahan fatal sekali jika kemudian teman-teman menuduhkan Rasul Paulus adalah nabi palsu. Jadi dari awal saja narasi Goldian itu sudah blunder. Karena Rasul Paulus bukan nabi, bro. Kekristenan tidak mengakui Rasul Paulus sebagai nabi. Karena nabi itu adalah orang yang bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus. Orang yang bernubuat tentang kenabian atau kemesiasan. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-16, ya, itu dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai kepada Nabi Yohanes Pembaptis, atau kalian kenalnya sebagai Nabi Yahya. Dia sampai ke situ. Maka pekanonan kenabian setelah itu ditutup. Itu sebabnya kekristenan itu tidak menerima ada nabi, ya, ada nabi setelah, ya, Yesus Kristus. Untuk apa nabi setelah Yesus? Yesus sudah menyempurnakan. Yesus sudah memberikan semua pengajaran yang benar. Dia telah menggenapi semua nubuatan, ya, tentang Mesias sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Sudah lengkap. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui peratara para nabi. Di zaman akhir dia berbicara kepada kita melalui apa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang takluk pada hukum Taurat. Jadi tidak mungkin ada nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Jikapun ada, di dalam misalnya Anda menemukan di dalam 1 Korintus ataupun dalam Kisah Para Rasul tentang ada Agabus, ada siapa lagi beberapa yang lain, itu tidak memiliki jabatan nabi. Itu adalah karunia kenabian. Ya, karunia kenabian, karena memang penutupan pekanonan kenabian itu sudah selesai. Itu sebabnya kekristenan tidak menerima nabi setelah Yesus Kristus. Teman-teman, penegasan saya, Goldian telah melakukan sebuah tuduhan yang tidak benar, yang tidak ada dasarnya, karena Rasul Paulus bukan seorang nabi, tapi seorang rasul. Sekian. Silakan. Oke. Tunggu, belum muncul. Bang Arif panik teman-teman, coba itu dilapin dulu keringetnya Bang Arif. Mana keringat saya sih? Tidak ada keringat ya? Oke, udah waktu. Oke, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Allah. Dari kepanikan Bang Arif, raut mukanya, terus gaya bahasanya itu kelihatan saudara. Bang Arif sama sekali nggak ngasih tunjuk data saudara. Apa yang diomongin Bang Arif? Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Aku tak tolong baca, aku kasih ayat ya. Ntar. Aduh. Bentar Bang, layarku kepencet. Iya. Geser ke kiri untuk menutup. Coba aku kasih ayat.
Baca. Bang Arif, aku minta Bang Arif baca, nggak apa-apa, buka. Nggak, baca saja, Kisah baca saja, 13 baca ayat saja. 11. Oke, aku kasih data. Bang Arif bilang nabi terakhir Yohanes Pembaptis, nggak ngasih data. Coba ini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa apa Bang Arif? Beberapa apa? Ya, Nabi. Oke, tepuk Silakan. tangan. Tadi bilang nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Kena kan? Ketampar kan teman-teman? Pakai datanya sendiri. Ya, jadi di sini dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa nabi dan pengajarnya itu? Satu, ada Barnabas, pencipta Kristen sama Paulus. Ada Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan apa Bang Arif? Coba, dan apa? Dan apa? Iya, terdiam saudara. Dan siapa? Dan Saulus. Ini waktu kamu bro, ini waktu kamu. Dan Jadi Saulus, oke, iya, diam dulu, iya, dalam sabar. diskusi itu Anda narasi Bang Arif saja. terdiam saudara. Wah, panik. Oke. Jadi teman-teman, susah kalau debat sama Goldian nggak bawa data, tapi bawanya takiah. Paulus tuh disebut nabi di Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Tepuk tangan. Pernah kan? Oh, mau bilang itu karunia kenabian, ayatnya jelas. Di situ dikatakan ada nabi dan pengajar, di antaranya ada Barnabas sama ada Paulus. Itu Bang. Nah, sekarang aku mau mengeksploitasi bagaimana cara Paulus mengajar. Coba kita baca teks Matius 7 ayat 15, kita perhatikan betul-betul bagaimana ciri-ciri serigala ditampakkan, teman-teman. Matius 7 ayat 15. Ntar aku buka ayatnya ya, biar nggak dikira takiyah, teman-teman. Enak kita kalau main pakai ayat. Aduh, kasihan teman-teman, keringat dingin Bang Arif ya, kena ayat dari Goldian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Salah satu ciri-cirinya, kesukaan dia itu adalah menyamar seperti domba, tapi dia ganas seperti serigala. Tepuk tangan. Pertanyaannya, apakah Paulus melakukan itu, Goldian? Sehingga kamu tuduh Paulus di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dia disebutkan nabi. Apakah dia suka kegiatan menyamar? Oke, kita kasih lagi. Kita buka 1 Korintus 9, teman-teman. 1 Korintus 9 ayat 20. Ini ajaran Paulus. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Coba. Ini Paulus bilang, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi, Bang Arif. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa kata Paulus? Ngeri nih. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jedar, tepuk tangan. Jadi saudara, yang diajarkan Paulus itu penyamaran. Kalau lo Bang Arif sedang sama Goldian, yang mana Goldian adalah orang Islam, berlagaklah seperti orang Islam, Bang Arif. Katanya lagi di ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Bang Arif, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahaya kawan. Yesus bilang di Matius 7 ayat 15, kerjaan nabi palsu itu menyamar. Ku kasih pertanyaan Bang Arif, apakah perilaku dan perbuatan menyamar untuk mencari jemaat seperti yang dikatakan Paulus dibenarkan? Tepuk tangan. Oke, waktunya habis. Luar biasa ya. Jadi makin kelihatan kawan-kawan bagaimana para polemikus ini mengais-ngais ayat-ayat Alkitab ya. Oke ya, kita tunggu. Silakan terima. Oke Bang Arif. Oke, saya harus tertawa dulu dengan Goldian ya, yang luar biasa untuk memframing Alkitab kita. Ya, jadi teman-teman jangan kepanasan karena saya tidak dua arah ya, saya tidak membahas tentang dia. Jadi saya hanya fokus menjawab dia saja. Dia katakan tadi aku tidak membawa ayat,
Saya membawa Lukas 16 ayat yang ke-16 tadi Goldian. Ya, saya tunjukkan kepada Anda dulu. Nih, ya. Nanti saya bawa Kisah Para Rasul 13:1. Ini adalah jabatan. Bukan jabatan, ini adalah karunia kenabian. Ya. Karena nabi itu kan bisa melihat Tuhan dan mereka bisa melihat Tuhan seperti Rasul Paulus. Nanti saya jawab, tapi kita lihat dulu Lukas 16 ayat yang ke-16 kawan-kawan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada siapa? Goldian, lihat Goldian, gila. Zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu menggenapi tentang kenabian, penutupan tentang kenabian. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 12. Perhatikan lagi. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya, ini yang saya katakan bahwa tidak ada nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sudah pasti nabi palsu, apalagi jika bukan keluar dari bangsa Israel. Ya, apalagi jika tidak dinubuatkan dari orang-orang Israel, karena kenabian harus dari bangsa Israel. Kalau Rasul Paulus pun, ya, dia adalah orang Benyamin, tapi tidak disebut sebagai nabi, tetapi dia dikatakan sebagai rasul. Kemudian itu dalilnya, ya, bahwa tidak ada nabi setelah itu. Untuk apa? Nabi harus Anda tahu Goldian. Nabi itu datang untuk apa? Bernubuat. Nabi itu bisa melihat dulu. Kemudian Nabi itu punya mujizat. Nabi itu punya namanya apa? Nubuatan yang akan digenapi di kemudian. Nah, sementara Rasul Paulus, ya, itu tidak bernubuat. Bernubuat dalam hal gini, bernubuat tentang datangnya Mesias. Makanya dia tidak disebutkan sebagai nabi. Karena para nabi itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Para nabi itu menubuatkan, atau hukum Taurat juga, kita para nabi menubuatkan tentang datangnya Mesias itu. Terkait tentang Kisah Para Rasul ayat 13. Ayat yang pertama yang Anda bawa. Ya, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nabi dan pengajar Goldian. Nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Ya, Simeon dan Barnabas barangkali, ya, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang di Asus. Karena di antara mereka, perhatikan, ada nabi dan ada pengajar. Bukan nabi atau pengajar, menggunakan kata dan. Di ini adalah pengajar. Rasul Paulus termasuk sebagai pengajar. Kalaupun Anda paksakan sebagai jabatan kenabian, di mana di sini Rasul Paulus dikatakan Rasul Paulus adalah nabi? Adakah ayat secara letterlet? Tentu harus ada Goldian. Bukan hanya ayat ini saja jika memang Rasul Paulus adalah nabi. Bukan hanya ayat ini saja yang menerangkan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Pasti ada ayat-ayat lain secara letterlet. Rasul Paulus itu adalah nabi. Tapi jelas-jelas itu tidak ada ayat itu. Ya, satu-satunya ayat andalan kalian saya sudah singgung sebelum Anda bawa ayat ini. Saya sudah bahas. Saya sudah sampaikan di open statement saya. Goldian, saya ini bukan orang baru terhadap Alkitab, bro. Yang Anda bisa kibulin, gitu. Ya, untung aja malam ini tidak dua arah. Ya, mungkin Anda, ya nanti next time lah, ya. Jadi saya kasih tahu kepada Anda, di sini adalah jabatan kenabian karena memang tadi sudah ada ayatnya. Matius pasal 11 ayat 12 dan 13. Tidak lagi ada nabi. Yesus Kristus itu sudah menggenapi. Dia nabi karena gelar kemesiasan itu ada 3. Yang pertama sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Maka untuk apa nabi? Sementara nabi yang sesungguhnya sudah datang ke dunia. Nabi dan imam dan raja yang sesungguhnya sudah datang dengan sepenuhnya. Kemudian, masih ada waktu sedikit, ya. Anda bawa 1 Korintus 9 ayat 20. Apakah boleh berbohong? Ya. Yang 1 Korintus itu, bro. 19 detik lagi. Saya narasi aja, saya tidak sempat buka data. 1 Korintus 9 ayat 22, ayat 20. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus bukan untuk berbohong. Yang dimaksudkannya adalah untuk dia menghargai orang-orang Yahudi. Sama, jika saya di antara Goldian, Anda sedang berpuasa, saya tidak makan. Saya tidak makan dan saya tidak minum untuk menghargai dan menghormati Goldian. Itu yang dimaksudkan. Oke, habis waktunya. Bukan untuk menipu. Oke. Silakan. Oke, teman-teman.
Silakan, terima. Keringet dingin saudara, Bro Ari. Jadi kesimpulannya ada nabi lagi kan? Di Kisah Para Rasul 13 tadi udah dibacakan. Barangkali kalau itu nabi Goldian, tapi itu tidak merujuk ke Paulus. Tepuk tangan. Ternyata misi kenabian itu nggak berhenti sampai Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis, saudara. Di situ dikatakan ada nabi dan pengajar. Masih menjadi misteri Barnabas, Simeon, Menahem atau Paulus yang masuk dalam kategori nabi. Ucat saudara. Tapi kalau kata Yesus nabi-nabi palsu itu kerjaannya menyamar. Bro Arif mengiyakan di 1 Korintus 9 ayat 20. Kalau lo Bro Arif lagi sedang sama orang Taurat, berlagaklah seperti kau jadi ahli Taurat. Supaya apa? Supaya kau menangkan mereka. Tepuk tangan. Ayo, enak gak tuh? Walaupun kau nggak hidup di bawah hukum Taurat, pura-puralah menyamar sebagai orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Diperbolehkan menyamar, kata Yesus di Matius 7 ayat 15. Waspadalah nabi-nabi palsu itu menyamar seperti domba, tapi dia ganas seperti serigala. Siapa serigala? Kejadian 49 ayat 27. Serigala itu keturunan Benjamin. Lalu siapa keturunan Benyamin itu? Benyamin kita buka. Benyamin naik odong-odong teman-teman. Benyamin di kitab Roma itu adalah Paulus, betul? Paulus keturunan Benyamin, betul? Betul saudara. Nabi Muhammad gak pernah diklaim dinisbatkan sebagai keturunan Benyamin. Sedangkan yang keturunan Benyamin itu adalah Paulus. Hati-hati saudara. Mana ayatnya? Roma 11. Aku kasih tahu ya. Ini loh. Tadi pertanyaanku di 1 Korintus 9 ayat 20 belum terjawab. Terus tadi juga diaminkan bahwa ada nabi lain. Di mana Kisah Para Rasul 11. Bang TV Laskar Kristus, barangkali itu nabi. Waduh, barangkali teman-teman masih menduga-duga. Ayatnya jelas. Padahal Paulus sendiri bilang, jangan melampaui ada yang tertulis Laskar Kristus. Ini. Siapa keturunan Benyamin itu? Yang disebut serigala berbulu domba. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku apa? Benyamin. Tepuk tangan. Tadi suku Benyamin, keturunan di bawahnya adalah nabi palsu karena dia ganas seperti serigala. Nah ini aku mau kasih pertanyaan tambahan. Tadi belum dijawab, tapi nggak apa-apa nggak dijawab. Besok gantian Bang Arif ngulas Nabi Muhammad, aku jawab semuanya. Khatam aku teman-teman. Di Filipi 1. Apa benar ketika Bang Arif lagi mengkabarkan Kristus ini ke Goldian, tapi caranya palsu diperbolehkan oleh Paulus? Jawab singkat Bang Arif. Apa benar ketika Bang Arif lagi mengkabarkan Kristus ke Goldian, maksudnya palsu diperbolehkan? Tetot keringet dingin teman-teman. Meninggal Bang Arif. Gak mau jawab benar. Meninggal. Gak mau jawab. Aku lagi pertanyaan. Apa benar ketika Bang Arif mengabarkan Kristus kepada pendeta Abednego atau Goldian, itu diperbolehkan dengan cara palsu? Terdiam saudara, terdiam. Tanya Pak. Waduh. Oke, biar Paulus yang ngejawab. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud. Maksud apa? Maksud palsu, saudara. Maksud palsu. Akan hal itu, bentar. Aduh, ada apa ini? Sorry. Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita meninggal.
Pantesan nggak mau jawab. Ternyata betul diperbolehkan ngabarkan Kristus dengan cara palsu. Tepuk tangan. Oke, waktunya habis. Jadi begini Goldian, saya harus kasih pemahaman buat Anda. Untuk PKan itu tidak ada TikTokan. Jadi saya tidak mau jawab apapun yang kau mau tanyakan saat ada waktumu. Kecuali kalau kita TikTokan. Kalau sekarang mau Anda TikTokan, tanya saya, sekarang saya jawab. Silakan, tanya Filipi 1:18 tadi saya jawab. Oke. Kalau mau ayo. TikTokan saya jawab gitu. Oke. Cuman kalau kita pakai timer, waktumu, waktu saya, kan gitu. Jadi kamu bernarasi sepuas Anda. Enggak, Seperti itu. aku Paham mengiyakan. ya? Aku cuma butuh konfirmasi, boleh apa enggak? Enggak perlu bro, enggak perlu. Itu kan Anda Waduh, mengklaim meninggal itu. saudara, panik Bang Arif kekejar. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi apapun pertanyaan Anda saya tidak akan jawab. Nah, sebentar ya, untuk teman-teman Kristen ada banyak bilang tanya tentang itu, tanya tentang Al-Quran, tanya tentang dia. Teman-teman, ini saya kasih tahu karena udah banyak ya, udah mulai banyak yang nonton ya. Saya mau sampaikan, malam ini saya tidak tanya Islam. Saya puaskan dahaganya si Goldian untuk menyerang Bang Laskar, untuk membabi buta tentang ayat-ayat Alkitab. Saya akan jawab ya. Pertanyaan-pertanyaan Goldian saya akan terus jawab. Tapi kalau dia tanya pada saat dia bernarasi, saya tidak akan jawab sedikit pun. Satu pun saya tidak akan jawab karena itu waktunya dia. Nah sekarang saya akan jawab seperti itu. Silakan terima. Oh, dari tadi Jadi- belum bernarasi kepake waktunya. Lanjut. Nah kan saya sudah bilang tadi kan Oh, iya, apakah iya. kamu Lanjut, TikTokan lanjut, atau lanjut. bagaimana? Gimana sih? Oke baik teman-teman. Keringet dingin, Dia saudara. terlalu nafsu dia nih, terlalu nafsu kawan-kawan. Padahal lagi puasa ini. Ya baik teman-teman sekalian. Lagi-lagi dia mencoba memotong dan memframing apa narasi saya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Yang saya katakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 adalah barangkali tuduhan Goldian bahwa itu Rasul Paulus sebagai nabi sesuai dengan yang tertulis di situ, tetapi tidak bisa ditentukan yang mana Rasul Paulus sebagai nabi di situ, karena di sini ada beberapa orang nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus ya. Jadi yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana Anda bisa menentukan Rasul Paulus sebagai pengajar atau sebagai nabi? Maka saya seperti kata-kata tadi, Goldian tidak menjawab. Saya katakan kepada Goldian, harus ada bukti, harus ada ayat lain, harus ada kitab suci Kristen yang lain, ya, dalam Alkitab menerangkan bahwa Rasul Paulus sebagai nabi, baru klaim Anda dibenarkan. Jadi jangan bodoh-bodoh amat dong, ya. Anda sebagai seorang debater Muslim, seharusnya Anda itu malu dengan kamu punya narasi-narasi semacam itu. Itu narasi sampah. Kenapa saya katakan narasi sampah? Karena Anda tidak bisa buktikan satu ayat yang lain yang mendukung bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Ya, masih belum loh ya. Saya tanya apakah Muhammad itu sudah pernah diangkat jadi nabi atau belum? Itu saya masih belum tanya itu karena malam ini saya fokus jawab Anda. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu adalah karunia kenabian. Karunia kenabian kepada Barnabas, kepada Saulus. Bahkan ada lagi Agabus. Kalau Anda mau lihat nanti ada Agabus lagi dari Yerusalem. Ya, itu mereka memiliki jabatan kenabian. Karena apa? Mereka punya penglihatan. Karena nabi itu harus bisa melihat ya kawan-kawan ya. Nah itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Terkait tentang 1 Korintus 9 ayat 20, saya sudah jawab tadi. Hanya kan waktunya saya tidak sempat tampilkan datanya. Ya, 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. Jawaban saya begini dong, Goldian. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang gini, orang Yahudi tidak makan daging babi. Orang Yahudi juga harus sunat. Orang Yahudi juga pun tidak makan darah. Apakah kemudian ketika saya bergaul dengan orang-orang Yahudi, saya makan itu di hadapan mereka? Mereka usir saya. Jangankan orang Yahudi, Goldian saja saat puasa. Lalu saat ini saya minum Goldian. Ya,
Kalau saya minum, ini sama saja saya tidak menghormati Anda. Saya tidak menghargai Anda. Rasa tegang saya tuh, tegang rasa saya tidak ada kepada Anda. Ketika saya minum dan makan, apalagi saya makan babi di samping Goldian yang sedang berpuasa. Ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Menghargai orang-orang di sekitar. Supaya apa? Supaya bisa memenangkan, menceritakan tentang kabar baik. Itu pintu masuk. Itu tidak ada yang salah di situ. Contoh, saya mau penginjilan kepada Goldian. Saya datang ke Goldian, saya bawa daging babi. Sekarang saya orang Kristen, saya makan daging babi. Saya belum masuk pintu rumah Goldian, udah usir saya itu. Sudah bisa lapor saya ke RT, sudah bisa lapor saya ke polisi, toh. Maka saya harus menghargai Anda. Saya datang kepada Anda, Goldian, assalamualaikum, selamat siang Goldian, gitu. Saya sopan kepada Anda. Supaya apa? Supaya saya punya pintu untuk diskusi dengan Anda. Ya kan? Menceritakan tentang Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu pertanyaanmu. Tentang Filipi 1 ayat yang ke-18. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, Filipi 1 ayat 18. Adalah, Rasul Paulus mengatakan, seperti Goldian ini, terbukti malam ini. Ada yang memberitakan Injil dengan maksud mencari keuntungan supaya banyak koin. Ada yang punya maksud untuk memberitakan Alkitab dengan maksud-maksud apa? Untuk mengolok-olok dan menjelek-jelekan. Tapi Rasul Paulus berkata, tidak mengapa. Yang penting Injil diberitakan. Karena Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Goldian membacakan Alkitab, saya tidak tahu berapa juta orang yang nonton di live Anda. Yang di saya di sini ada sekitar 750. Ya, mereka akan melihat dan mendengar Injil. Waktu habis, saudara. Ya. Oke. Aduh, kasihan Bang Arif. Kita waktunya, Bro Goldian. Gimana? Sebentar. Waktu kita mungkin barangkali setengah jam lagi ya. Boleh ya. Besok lanjut Karena lagi. kan pasti Aku ada tawaran menarik nanti. Udah di fallback karena belum? Bagaimana? Udah di fallback belum? Sudah. Sudah. Ya, karena gini bro, karena ayat-ayat yang Anda bawa juga hanya frame-frame itu saja, Matius 7 ayat yang ke-15. Nah, sekarang Anda jawab ya, buktikan bahwa ada ayat lain yang membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi. Silakan. Tepuk tangan saudara. Dari tadi narasinya sirkular, muter-muter, seolah menunjukkan saya tidak paham. Loh, dari tadi yang saya bacakan itu Alkitab kamu, saudara. Bang Ari bilang, barangkali di Kisah Para Rasul 13 itu adalah karunia kenabian. Ayatnya bilang, ada nabi dan pengajar. Bukan ada yang dapat karunia kenabian dan pengajar. Wow. Ngeri kawan. Kristus dikabarkan palsu itu nggak apa-apa ternyata. Diaminin sama Bang Arif. Kalau kayak Edis TV yang ngabarin Kristus tujuannya cari koin buat makannya, itu boleh Paulus tetap sukacita. Ingat, ayatnya bukan mengkabarkan Kristus yang palsu, tetapi mengkabarkan Kristus dengan cara palsu. Boleh atau tidak Bang Arif? Boleh katanya saudara. Jadi teman-teman Kristen, menurut Bang Arif, ketika mencoba mengais domba, memberitakan Yesus, caranya palsu, itu diperbolehkan teman-teman. Tepuk tangan. Bang Arif pun juga mengamini di 1 Korintus 9 ayat 20, ketika Bang Arif coba menginjili Goldian, lo jangan seperti orang Kristen, tapi datang ketika bulan puasa sepertilah orang Islam. Boleh teman-teman. Nabi palsu itu apa menurut Yesus? Di Matius 7 ayat 15, hati-hati, dia akan menyamar seperti domba, tapi dia akan ganas seperti serigala. Seperti serigala siapa? Keturunan Benyamin. Tepuk tangan. Aku gak mau mengulang-ulang argumenku. Tadi di Kisah Para Rasul 13 udah aku sampein. Silahkan Bang Arif nerima atau enggak. Di situ faktanya ada nabi. Kita perlu mengidentifikasi nabinya siapa. Itu tema yang lain.
Sedangkan teman-teman, di 2025 ada orang datang juga ngaku sebagai nabinya orang Kristen. Lu gak berapa kali ku ajak makan, lu gak berapa kali ku kasih video. Aku ini nabi, lu gak bilang dia itu nabi orang Kristen, pilihan Yesus. Kalau Bang Arif gak ngakuin lu gak sebagai nabi, Bang Arif tempatnya di neraka. Jadi gak hanya Paulus, gak hanya Barnabas, gak hanya Simon dari Kirene, Luga pun juga bisa dikatakan nabi. Karena mimpi ketemu Tuhan, saudara-saudara. Tadi betul ya teman-teman, bahwa di dalam Filipi 1 ayat 18 mengabarkan Kristus dengan cara palsu itu boleh. Nah sekarang aku mau mengarah ke dustaan lagi. Kita kasih ayatnya ya teman-teman. Bang Arif, terima kasih. Bang Arif ini jujur ketika diskusi. Jarang orang Kristen jujur teman-teman. Rata-rata bertakiah. Ketika ditanya apakah benar mengkabarkan Kristus maksudnya palsu, boleh? Oh ya gitu kalian. Tapi Bang Arif menjawab itu benar, saudara, tepuk tangan. Jadi teman-teman Kristen harus contoh Bang Arif. Ketika Bang Arif mau menginjilin aku, ngaku sebagai Islam itu boleh, saudara. Oke, kita buka ayat takiyah ya teman-teman. Ayat takiyah. Surat Roma. Coba. Pertanyaannya, apakah benar? Apakah benar jika mengkabarkan Allah itu berdusta maka Allah akan semakin mulia? Apakah benar? Apakah benar? Terdiam saudara-saudara. Nanti klarifikasi. Oh Goldian, di PK ini nggak bisa tanya jawab, nggak bisa tektok. Terdiam saudara. Oh langsung pegang hidung dia. Aduh, kenapa berat sekali nih. Semoga waktunya cepat mengalir. Oke, kita kasih Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dusta, ku siapa? Ku Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Berarti ketika kita berbohong demi kemuliaan Allah, itu nggak boleh dihakimi kan? Kata Paulus. Ternyata iya, sampai Bang Arif terdiam, saudara, tepuk tangan. Aduh, panik itu, merah mukanya. Oke ya, waktunya sudah habis kawan-kawan. Jadi tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, hanya jago framing, jago bernarasi saja. Belum dimulai waktunya. Waktunya dimulai baru bernarasi. Ya, saya agak bingung ya. Ini dikatakan debater terhebat Goldian Simbolon. Tapi teman-teman, pertanyaan saya tadi tidak bisa dijawab ya. Selalu memframing kisah para rasul ya. Kisah para rasul 13 ayat 1. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Dari awal narasi saya katakan Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul. Rasul itu adalah yang meneruskan pengajaran Yesus Kristus. Itu rasul, ya. Makanya kan harusnya cocok kepada yang datang-datang selanjutnya, itulah rasul, yaitu melanjutkan pengajaran Yesus Kristus, bukan mengajarkan pengajaran nabi-nabi yang lain, yang Israel. Kenapa? Nabi-nabi Israel itu sudah final, sudah selesai, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, karena Yesus katakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jadi Rasul Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi sesuai Lukas 16 ayat ke-16 tadi. Kalau Anda kemudian terus putar-putar di dalam kisah para Rasul 13 ayat 1, saya akan tanya Anda. Sampai sekarang Anda nggak jawab. Bagaimana cara Goldian untuk menentukan di situ bahwa Rasul Paulus nabi atau pengajar? Iya kan? Kalaupun Anda mengatakan itu adalah nabi, maka Anda terbentur dengan Lukas 16 ayat ke-16 dan Matius 11 ayat yang ke-12 dan 13. Jadi Goldian ini hanya pandai bernarasi. Lompatlah ke siapa itu? Siapa? Yang orang Batak itu yang ngaku sebagai nabi. Kalian tidak marah ketika dia mengaku sebagai nabi. Sebenarnya dia mengolok-olok kalian. Islam percaya nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah sementara ya siapa tadi situ? Siapa namanya? Agama Tajuling dia itu. Ya. Dia katakan apa? Saya adalah nabi. Harusnya Islam marah.
Artinya berarti nabi kalian bukan nabi terakhir dong. Waktu siapa namanya ini, Paul Jang bilang aku adalah nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi. Oh, marah umat Islam kawan-kawan. Mereka lapor polisi untuk itu, untuk menangkap sampai kerjasama dengan polisi Interpol untuk menangkap Paul Jang karena dia mengaku sebagai nabi yang ke-26 menyempurnakan nabi yang ke-25. Ketika ada si Luga mengatakan saya nabi, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, mereka terdiam saudara-saudara. Ya, artinya nabinya Goldian secara tidak langsung Anda mengakui bahwa nabimu bukan nabi terakhir. Iya kan? Nabi terakhir berarti si Luga Tambunan, kawan-kawan. Ya, itu nabi terakhir yang sempurna. Ya. Kalau Anda membawa nabi-nabi itu, iya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, saya bingung mau jawab apa lagi sama Goldian. Pertanyaan saya nggak dijawab. Dia hanya mengulang-ulang framingnya itu tadi. Makanya sampai 1 jam ke depan pun itu tetap saja model begini diskusi Goldian. Ya, sekarang search dulu, cari ke internet, cari ke Meta AI. Apakah Rasul Paulus adalah nabi? Apakah Rasul Paulus ada ayat-ayat lain tentang nabi bahwa dia adalah nabi, mengaku sebagai nabi? Rasul Paulus mengaku sebagai rasul. Goldian. Ya, nih pakai ini bro, gitu, ya, sampai keringat dingin, sampai keringat terlalu apa kamu kan gitu, ya, untuk apa? Untuk membenarkan apa yang Anda sampaikan. Saya katakan tadi, ketika Anda membawa Filipi 1 ayat 18, ya, kalau saya datang, ya, saya tidak datang, saya katakan kepada Anda, saya menyamar sebagai Islam, tidak. Saya tidak menyamar sebagai Islam, tetapi saya berperilaku ya, yang seharusnya sebagai orang yang menghormati Anda yang sedang berpuasa. Anda tidak makan, Anda tidak minum. Tidak mungkin dong di hadapan Anda saya makan dan minum. Nanti kalian demo lagi. Nanti kalian lagi geruduk lagi kalau saya istilahnya ada orang melakukan itu. Iya kan? Oh, tidak menghormati kami umat Islam. Ini bulan puasa. Kenapa ada yang buka warung? Kenapa ada yang begini? Nanti itu ujung-ujungnya seperti itu Goldian. Maka orang Kristen sebagai orang yang baik, saya datang kepada Goldian. Saya datang untuk apa? Menghargai Goldian. Untuk saya bisa diterima oleh Goldian. Kemudian kita diskusi malam ini. Disinilah saya cerita tentang kekristenan saya kepada Anda. Jadi Rasul Paulus bukan nabi. Matius 5 ayat yang kelima. Matius 7 ayat 15 tidak berbicara tentang Rasul Paulus, tapi berbicara tentang nabi-nabi yang memang palsu dan pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus Kristus. Karena tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Sekian, silakan lagi pembuktian di Anda. Ya, itu saja teman-teman ya. Emosi, aku diskusi dengan baik. Santai Bang Arif. Udah jangan panik. Ya, Oke, terima. Bang Arif wafat ini. Terima. Meninggal teman-teman. Meninggal. Nggak bawa data, dia datang. Tadi udah, coba aku buka sekali lagi. Kisah Rasul 13. Teman-teman, dia mengaminkan adanya nabi. Tapi terus dia menuntutku. Loh, kalau misal di kisah para Rasul 13 ayat 1 itu adalah nabi, kontradiksi dong. Mana gua pikirin yang kontradiksi kan kitab lo. Jadi teman-teman, konsekuensi logisnya ketika Bang Arif yang konon katanya dari STT Niat Kristus klaim bahwa di kisah para Rasul 13 ayat 1 bukan nabi Goldian, tapi itu karunia kenabian. Ya kita lu kontradiksi, tepuk tangan dulu tolong mengerti. Oke. Lagi ya teman-teman, kita identifikasi ini siapa. Jadi Yesus itu sudah bernubuat kalau di kedepannya setelah Yesus diangkat itu pasti ada pengajar dan nabi-nabi. Entah nabi yang benar atau nabi yang palsu. Oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, oh dia menutupi kegabrulannya dengan ketawa-ketawa. Ada beberapa
beberapa nabi dan pengajar. Teman-teman, emang Bible ini ayatnya ambigu. Banyak ambigu. Nggak ditunjuk nabinya siapa. Tapi teman-teman, di antara ini, itu yang nabi Barnabas dan Paulus. Kenapa? Karena dia dapat karunia untuk mengajarkan Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 11, Barnabas dan Saulus itu mengkabarkan Kristen. Orang pertama di Antioquia disebut Kristen. Itulah awal mula Kristen. Jadi sekaligus mengingatkan teman-teman Kristen yang awam nih, jangan berbangga dan berbahagia. Kalian Kristen itu karena ulah Paulus dan Barnabas. Yesus itu orang Yahudi. Yesus mengajarkan syariat-syariat Yahudi. Matius 7 ayat 20 sampai ke bawah. Bahwa Taurat ini gak akan hilang selama langit dan bumi itu lenyap. Even lenyap pun gak akan hilang. Panik dia saudara. Lagi tanya ke AI. AI gimana caranya melawan Goldian AI? Lagi tanya dia ke Meta AI. Wafat kan teman-teman. Oke, barangkali itu adalah nabi. Katanya barangkali. Ayatnya jelas itu adalah nabi. Kita kasih 1 Yohanes 4 ayat 1. Ada nggak nabi lain? Ini kata si pembaptis. Nggak tahu ini Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pulau Patmos. Bingung. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pulau Patmos ini bilang, roh itu lo uji Goldian. Apakah itu benar-benar roh? Yang dimana itu adalah roh utusan Allah adalah nabi yang benar? Atau roh-roh palsu, nabi yang palsu? Tepuk tangan. Bang Arif Pila mengemukakan suatu hal yang gak tertulis, ditampar sama Yohanes yang ngebaptis Yesus. Panik saudara. Oke, sekarang aku mau ke ayat. Ini ngeri nih. Bagaimana Paulus menganggap Taurat, teman-teman. Teman-teman, coba lihat. Paulus ketika menganggap Taurat. Kita buka Filipi 3. Tadi pertanyaanku Roma 3, ada korek nanti ke Ben. Filipi 3 juga, Roma 37 nggak bisa dijawab. Bukan nggak mau dijawab, tapi nggak bisa teman-teman. Bagaimana dikatakan Filipi 3 ayat 8 disebut apa hukum Taurat itu? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah terpaksa melepaskan semuanya itu dan menganggap apa Taurat dianggap apa? Ini teman-teman, aku zoom. Sampah saudara terkejut dan berada dalam dia bukan dengan bla bla bla. Sedangkan teman-teman, Taurat itu sempurna di dalam kitab Mazmur. Pertanyaannya, Taurat sempurna atau sampah? Silahkan Bang Arif yang lagi panik. Masih di mute abangku, masih di mute abangku. Masih di mute. Bentar. Pakai headset, makanya nggak dengar. Udah. Aku mute dari... Itu sampai lupa dia. Meninggal. Sebentar bro, sebentar. Putaran lagi kan sampai setengah 12. Ya sebentar ya. Jadi teman-teman, bukan saya tidak mau tanya tentang Islam, tapi kesepakatan dari awal tadi memang rahanya saya membiarkan Goldian untuk bertanya tentang Kristen. Ya, jadi saya tidak bertanya tentang Islam ya. Jadi jangan kecewa teman-teman. Saya bukan tidak mau ngimbangin Goldian. Saya malam ini imbang teman-teman, bukan nggak mau ngimbang. Biar dia puas karena dia ini sudah haus untuk lawan teman-teman. Oke, lanjut Bang Arif, terima kasih. Oke. Baik ya, teman-teman sekalian, ini saya kira saya menanggapin sekaligus untuk tutup saya closing statement, dan setelah itu nanti Anda kemudian tutup closing statement ya, supaya pas waktunya setengah 12. Karena diskusi kita ini saya pikir
Ya, kayak sampah begitu ya. Kenapa? Karena Anda nggak punya pembuktian lain. Saya pikir tadi Anda jago Alkitab, bro. Jujur ya. Saya tadi pikir itu mungkin Anda kualitasnya itu, waduh, mungkin di atas rata-rata begitu. Ternyata memang cemen. Cemennya gitu. Hanya ayat itu. Kejadian 14 ayat 49 ayat 27. Roma 11 ayat 1. Filipi 3 ayat 6. 1 Korintus 9. Setelah sudah habis ayat-ayatnya, datanya, diam teman-teman. Dia tinggal goreng pernyataan saya. Dia tinggal goreng kisah para Rasul 13 ayat 1. Karena sudah tidak ada lagi. Coba teman-teman. Dari awal sampai sekarang pertanyaan saya tidak dijawab oleh Goldian. Buktikan ayat yang lain selain kisah para Rasul 13 ayat 1 yang menegaskan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Goldian, nol besar, 2-0 nih, 2-0 ini. 2-0 itu ada di celananya si Goldian ini. Nol besar, bro. Anda nggak bisa buktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi. Iya kan? Sekarang gini, ini pengakuan Rasul Paulus, bro. Ya. Perhatikan. Dari Paulus, salam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 1, ya, perhatikan. Mute dulu, bro, doubling, mute. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Lagi-lagi di sini dia adalah rasul. 2 Korintus 1 ayat 1 juga sama, ya. Rasul Paulus memberikan itu pengakuan itu kepada surat-suratnya, ya. 2 Korintus 1 ayat 1. Nih datanya lagi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Rasul Paulus itu adalah rasul, bukan nabi. Goldian. Ya, Anda maksakan. Anda bilang saya tidak bisa jawab. Apa yang saya tidak bisa jawab? Roma 7 ayat 3. Saya jawab Roma 7 ayat 3. Nih. Ya. Roma 7 ayat 3 yang Anda bawa. Apa? Jadi, sorry. Roma 3 ayat 7. Terbalik. Ya, yang Anda tanyakan kan ayat Roma 3 ayat itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Perhatikan baik-baik. Kan tuduhan sebelumnya kepada Rasul Paulus itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang memberitakan yang kesalahan. Makanya dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti yang tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan